Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu ketua kelasnya minta tolong untuk dipimpin doa. Doa selesai. Oke, sebelum materi dilanjutkan, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu Mbak Aida, hadir. Mbak Ira, Mbak Atifah, apakah ada yang tidak hadir? Ada siapa? Oke, semoga Pak Isa pada pertemuan berikutnya bisa kembali masuk dan mengikuti pembelajaran pada hari berikutnya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan materi berikutnya, terlebih dahulu Bapak ingin memastikan kondisi kelas tetap kondusif dan nyaman untuk kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Minta tolong diperhatikan pakaiannya, dirapikan, yang masih dikeluarkan dirapikan, bangku-bangkunya supaya ditata, perbaiki. Sama-samanya ada yang di bawah itu supaya disimpan dulu. Oke, baik. Sebelum materi saya lanjutkan, Bapak mau meninjau ulang materi pada minggu lalu. Ada yang tahu kita membahas tentang ya, bagus. Silakan Pak. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang surat resmi. Bagus, surat resmi. Minggu lalu kita telah membahas surat resmi. Ada yang tahu surat resmi itu apa? Ya, baik. Dengan penunjukan tidak tertentu yang tulis. Oke, baik. Beri tepuk tangan pada selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu melakukan observasi terhadap atau pada objek tertentu secara fakta dan ditulis secara rinci serta bisa menyusun dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Oke, perhatikan papan tulis. Kita akan menjelaskan tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengamati atau teks pengamatan terhadap suatu objek apapun di sekitar kita secara sistematis dan berdasarkan dengan fakta. Maksudnya seperti apa? Fakta berarti faktual, yang mana adalah ketika kita mengamati sesuatu atau objek tertentu harus berdasarkan dengan data-data yang benar, data-data yang valid. Pak, Ya, silakan. teks laporan hasil observasi itu untuk apa? Bagus. Teks laporan hasil observasi itu untuk apa? Berarti kita akan membahas tentang tujuan dari teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi yaitu untuk memberikan informasi yang faktual atau yang berdasarkan fakta yang kita sebutkan tadi mengenai objek-objek di sekitar kita atau objek tertentu. Jadi ketika kita mengamati sesuatu, nah kita membuat laporan tertentu atau menyusun laporan tersebut dan untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita susun itu berdasarkan dengan fakta. Lanjut mengenai ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah objektif. Objektif berarti objek yang diamati itu sekitar kita dan kita bisa menentukan objek tersebut apa saja. Contoh, kalau di dalam ruangan ini yaitu papan tulis, mading kelas, pintu, meja, bangku dan sebagainya. Atau buku pun sekali itu juga bisa dijadikan objek. Jadi kita mengamati sesuatu berdasarkan objek, jadi harus ada objeknya. Yang kedua, berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang saya sampaikan tadi di atas yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa fakta yaitu kita ketika mengamati suatu objek harus berdasarkan dengan fakta atau data yang sudah kita ketahui dan itu juga nyata adanya. Yang ketiga yaitu bersifat sistematis. Ketika kita menyusun suatu teks laporan hasil observasi, maka kita harus menyusunnya secara sistematis. Sistematis yaitu bersifat runtut dan terstruktur. Dan yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang baku seperti yang saya jelaskan di tujuan pembelajaran, bahwa ketika kita menyusun teks laporan hasil observasi kita harus selalu menggunakan kosakata atau struktur kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Tidak boleh menambahkan pendapat pribadi. Ya, bagus. Jadi kenapa di dalam setiap penelitian kita tidak boleh menambahkan opini pribadi atau pendapat pribadi? Karena yang saya jelaskan tadi bahwa akan membuat rancu hasil laporan yang sudah kita buat. Paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Ya, bagus. Apa? Berarti tes laporan hasil observasi ini sama ya dengan tes deskripsi? Bagus, pertanyaannya bagus. Jadi apakah teks laporan
hasil observasi itu sama dengan teks deskripsi. Jadi teks laporan hasil observasi itu jelas berbeda dengan teks deskripsi. Meskipun teks deskripsi itu nanti ada di bagian struktur teks laporan hasil observasi, yaitu ada di deskripsi bagian, dan yang terakhir yaitu deskripsi kesimpulan. Ya, Pernyataan umum itu maksudnya bagaimana? pernyataan umum itu seperti apa? Ya, seperti tadi. Jadi pernyataan umum adalah menuju dari sesuatu yang umum dijelaskan, sesuatu pernyataan atau gagasan yang dijelaskan secara umum. Kalau deskripsi tadi, bagus ya pertanyaannya. Kalau deskripsi tadi kan spesifik atau secara khusus. Tapi kalau pernyataan umum berarti penjelasan atau gagasan yang dijabarkan secara umum. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Minta tolong untuk membuat kelompok masing-masing 3 orang. Ini aja. Kalian hanya memutar lampu juga aja. Memutar lampu 3 orang yang sampai tidak 3 orang. Ya dulu Pak. Oke, Bapak akan memberikan LJK, lembar kerja peserta didik. Jangan lupa kalian bisa bebas memilih objek yang kalian amati. Contoh yang ada di sekitar kelas ini saja. Silakan mengerjakan. Oke, 14 menit sudah berlalu. Bapak ingin kalian sudah selesai semua? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah semua, oke. Ayo, nomor 1 silakan kalau begitu maju ke depan untuk membacakan hasil pengamatan kalian. Silakan. Hasil tes laporan ulang kelas ini. Pernyataan umum kelas merupakan tempat kampanye kegiatan belajar mengajar sekolah. Kelas dirancang untuk mendukung proses pembelajaran agar berlangsung dengan nyaman dan efektif. Oke, terima kasih. Boleh silakan duduk, tepuk tangan kepada kelompok 1. Boleh silakan duduk. Saya mau ya. Dengan hasil presentasi dari kelompok 1, maka berakhir pula pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kalian telah menyampaikan hasil pengamatan observasi kalian dengan sangat baik. Oke, baik, kesimpulannya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi berdasarkan fakta yang bertujuan untuk memberikan fakta-fakta terhadap objek yang kita amati. Tetap menggunakan atau memiliki struktur-struktur meliputi pernyataan umum, terus deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi kesimpulan. Baik, terus tadi, alhamdulillah, sekian dari Bapak.